Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bahri Lazuardi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mata kuliah pengembangan organisasi dengan beberapa subjudul, yaitu pengembangan tim kerja, sistem sosio-teknikal, dan terakhir peningkatan mutu kekaryaan. Baik, bisa teman-teman saksikan di layar ada beberapa slide PPT saya ya. Baik, langsung ke materi, yaitu pertama pembagian tim kerja. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu forming atau pembentukan, yang kedua storming stage yaitu tahap curahan atau gagasan, yang ketiga norming atau penormaan, yang keempat itu performing atau tahap aksi. Baik, yang pertama yaitu forming atau pembentukan, yaitu merupakan tahap untuk mengenal satu sama lain untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Situasi intinya adalah situasi yang tidak aman dan hati-hati dengan menunjukkan sikap aktif dan pasif. Misalnya sikap aktif terlihat pada saat mencari peran di dalam sebuah kelompok. Yang kedua yaitu storming stage. Tahapan ini menjelaskan bahwa setelah tim bekerja bersama selama beberapa waktu, kelompok tersebut akan meninggalkan tahap pembentukan dan memasuki tahap curah gagasan. Tahap ini sulit untuk dilalui oleh kelompok, tetapi penting bagi kesehatan pengembangan kelompok. Yang ketiga yaitu norming atau pernomaan. Saat anggota kelompok mengetahui perbedaan-perbedaan mereka dan telah mengatasinya, mereka maju ke tahap pembentukan norma. Tahap pembentukan dan mengatasi masalah. Di tahap curah gagasan, tim akan menginginkan pengajian ulang tentang kemajuan fungsi yang telah mereka kerjakan. Yang keempat yaitu performing atau tahap aksi, yaitu pembentukan, curahan gagasan, dan penormaan, dan kemudian bekerja. Tahap akhir dari pengembangan tim. Tim yang bekerja adalah tim unit yang sangat efektif dalam memecahkan masalah, yang bisa meraih solusi dengan cepat, dan bahkan bisa mendahului memecahkan isu-isu sebelum berubah menjadi masalah. Tahap ini hanya bisa dilalui ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal bisa diprediksi. Bahkan aturan hubungan antara anggota kelompok telah disetujui. Baik, selanjutnya yaitu sistem sosioteknikal. Sistem sosioteknikal adalah pendekatan desain kerja organisasi yang kompleks dan mengenali interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini mengarahkan kepada interaksi antara infrastruktur masyarakat yang kompleks dan perilaku manusia. Istilah sistem sosioteknikal diciptakan oleh Eric Tries, Ken Bamford, dan Fred Emery pada Perang Dunia Kedua. Sistem sosioteknik dengan teori mengenai aspek sosial manusia dan masyarakat, serta aspek teknis dari struktur dan proses organisasi. Fokusnya adalah pada prosedur dan pengetahuan terkait, yaitu mengacu pada kata teknis. Sosioteknikal mengacu pada keterkaitan aspek sosial dan teknis dari suatu organisasi atau masyarakat secara menyeluruh. Teori sosioteknik adalah tentang pengoptimalan bersama dengan penekanan bersama pada pencapaian keunggulan dalam kinerja teknis dan kualitas dalam kehidupan kerja masyarakat. Teori sosioteknik berbeda dengan sistem sosioteknik. Terdapat pada mengusulkan jumlah cara berbeda dalam mencapai pengoptimalan bersama. Mereka biasanya didasarkan pada perencanaan berbagai jenis organisasi, di mana hubungan antara elemen sosio dan teknis mengarah pada munculnya produktivitas dan kesejahteraan. Elemen kunci dari pendekatan sistem sosioteknikal termasuk menggabungkan dua elemen, yaitu elemen manusia dan sistem teknis secara bersama-sama untuk meningkatkan kemungkinan baru untuk bekerja dan menimbulkan jalan bagi perubahan teknologi, yaitu menurut Tries 1981. Keterlibatan elemen manusia menyebabkan beban kerja yang lebih besar pada awalnya. Sistem sosioteknikal dalam sistem kerja terdiri dari dua sistem independen yang berinteraksi bersama-sama, tapi bersifat korelatif, yaitu sistem sosial dan sistem teknikal. Sistem teknikal ini berkaitan dengan teknologi dan tugas. Sistem sosial berkaitan juga dengan manusia dan struktur dalam suatu organisasi yang bertujuan memberikan keoptimalan dua subsistem yang berinteraksi untuk mendapatkan hasil yang positif. Selanjutnya, peningkatan mutu kekaryaan.
Menurut Siagian 2004 dalam konsep quality of work life terdiri dari 8 faktor yang penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu kekaryaan. Yang pertama itu imbalan yang adil dan memadai. Maksudnya adalah imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan harus memungkinkan penerimanya merasa puas dan berbagai kebutuhan sesuai standar kehidupan karyawan. Kemudian kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman. Kondisi dan lingkungan pekerjaan aman dan nyaman di mana pekerja dan lingkungan kerja menjamin para pekerja terlindung dari berbagai kemungkinan bahaya. Selanjutnya itu kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan. Artinya, pekerja harus diselesaikan memungkinkan penggunaan aneka ragam keterampilan, terdapat otonomi, pengendalian atau pengawasan yang tidak ketat, karena manajemen memandang bahwa hanya sendiri dari orang-orang yang matang tersedia informasi yang relevan. Selanjutnya, kesempatan untuk berkembang dan keamanan berkarya di masa depan. Quality of work life mengandung arti bahwa kekaryaan seseorang terdapat kemungkinan berkembang. Dalam kemampuan kerja yang tersedia kesempatan menggunakan keterampilan dan pengetahuan baru yang dimilikinya. Selanjutnya, integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Melalui quality of work life dalam organisasi tidak ada tindakan atau kejadian yang diskriminatif. Status dengan berbagai simbol tidak ditonjolkan. Hierarki jabatan, kekuasaan, dan wewenang tidak digunakan sebagai dasar untuk berperilaku, terutama sifatnya manipulatif. Selanjutnya, ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif. Hal ini menjamin bahwa organisasi tidak ada pihak yang campur tangan dalam urusan pribadi seseorang. Para karyawan diberikan kekuasaan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya sendiri. Selanjutnya, keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi. Dengan bekerja pada suatu organisasi, maka seseorang akan menyerahkan tenaga dan waktunya kepada penggunanya. Untuk itu dia akan meminta sebuah imbalan. Baik, itulah penjelasan dari PPT saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.